banyak teman-teman, banyak orang-orang yang malah berasumsi atau jadi nebak-nebak daripada kayak mereka semua kayak nebak-nebak atau asumsi, dan kebanyakan kan mempoinnya langsung ke aku kan. Jadi yaudah, aku makanya akhirnya memutuskan untuk mengupload hasil swab aku, karena kan aku nggak mau kalau maksudnya aku emang bukan tipikal artis yang setiap kali nge-swab upload di sosmed. Dan aku yakin kayaknya teman-teman pun semuanya, apalagi kita semua yang kerja di entertainment, kita tahu kan prosedur dan juga protokol kesehatan tuh kayak gimana. Jadi kayak nggak mungkin kalau kita setiap kali nge-swab upload IG story, setiap kali nge-swab upload IG story. Sedangkan udah nggak tahu lagi puluhan dan belasan swab yang kita lakukan. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya di sini nggak mau aku nggak mau berkomentar soal IG story atau curhatan yang dibikin sama orang lain, karena yang bikin kan dia, aku pun juga nggak tahu sebenarnya yang dia maksud itu siapa. Jadi aku di sini lebih menjelaskan karena banyak orang yang malah bertanya-tanya dan ada berita simpang siur, dan karena ini berhubungan tentang kesehatan aku juga, makanya aku akhirnya upload itu kemarin di IG post aku. Sesimpel itu sih sebenarnya. Halo Kak Wilona. Yes. Ya, tapi Kak, banyak juga spekulasi yang ini siapa yang ngomong ya? Dari insert Kak, insert Trans TV. Oh oke. Yes. Tapi banyak juga spekulasi yang ngomong katanya Kak Wilona tuh ngotot untuk photoshoot, padahal dan tadi Kakak bilang itu kan bukti swab yang maksudnya nggak boleh main di share aja kan, itu kan bisa dibilang privacy. Tapi bener nggak sih kalau dari segi ngotot untuk photoshoot gitu? Oke, kalau aku simpel sih, aku rasa semua teman-teman media udah ngeliat hasil swab aku kan di IG post, dan di situ juga aku udah menjelaskan tentang aku photoshoot tanggal 3 dan oke, jadi di situ kan sebenarnya kita udah lihat kalau hasil swab PCR aku itu tanggal 2 dan aku photoshoot tanggal 3. Apalagi Kak Wilona, jujur aja bingung. Aku bingung menjelaskannya adalah karena hasil PCR aku tanggal 2 dan aku yakin rumah sakit tidak mungkin mengeluarkan hasil yang tidak valid, ya kan? Dan kenapa akhirnya aku nge-post? Supaya menjawab pertanyaan orang-orang, bener nggak sih photoshoot dalam keadaan positif? Karena puji Tuhan saat aku tanggal 3, aku bener-bener dalam keadaan yang sehat. Dan semoga tidak didoakan, aku lagi dalam keadaan sakit dan yang tidak-tidak. Dan juga di situ aku udah melakukan swab PCR beserta antigen. Dan ya aku rasa emang itulah protokol kesehatan untuk kita semua, terutama teman-teman di entertain ya kan, sebelum kita photoshoot, sebelum kita syuting. Jadi ya normal aja. Halo, Kak Natasha Wilona. Halo Wilo ya. Ini kan pembahasannya kan waktu kemarin photoshoot itu kan sempat tes lagi di lokasi. Seperti itu kan, kemudian pas informasi di lokasi katanya positif gitu kan, kemudian sempet kamu menolak juga, informasi bukan kamu ya, ini atas inisial N-nya itu ya, cuma terus di situ membawa ada ibu-ibu, dan sedangkan memang selama ini yang sering menemani Wilona kan identik dengan ibunya ini jadi pemberitaan ini kan jadi mengarahnya ke Natasha Wilona, ini gimana nih? Bener nggak berita? Jujur aja ya, kalau aku pribadi sebenarnya orang mau tiba-tiba mengarahkan seakan-akan ke aku, atau misalnya ada orang yang misalnya berniat membuat cerita yang tidak benar tentang aku, sebenarnya sih aku nggak masalah, karena kan ujung-ujungnya aku yakin masyarakat dan awak media tuh pintar, karena pasti melihat nyata jelas dari sebuah lembaga yang emang benar-benar berkredibilitas. Iya. Kenapa aku nggak banyak komentar, karena maksud aku dengan adanya bukti swab itu sebenarnya sudah menjawab semuanya, dan mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti itu lagi. Halo Kak, saya Nudika dari Media Intens. Yes. Ya, ini kan tadi Kak Wilona sudah menerangkan bahwa bukan kakak nih yang disebut atas nama inisial N. Kakak merasa siapa sih Kak yang paling bertanggung jawab, soalnya kan ini udah menjebak publik nih, yang disebutkan kakak sebagai orang tersebut.
menurut kakak nih siapa yang bertanggung jawab, dan apakah ada langkah hukum ke depannya untuk kakak sendiri, Kak? Terima kasih. Kalau kita di dunia entertain, menurut aku udah biasa lah, ada yang suka, ada yang enggak. Dan itu hak setiap orang. Orang yang suka sama kita, monggo. Yang nggak suka pun juga nggak masalah. Itu adalah hak dan juga, ya itu kembali ke diri masing-masing mereka bagi aku. Jadi, aku juga tidak merasa dia misalnya, karena kan dia menggunakan inisial, aku juga tidak merasa misalnya dia menyebut aku misalnya. Cuma karena aku peduli sama orang-orang yang maksudnya pasti concern ke aku juga peduli pastinya dengan berita simpang siur, apalagi kalau didengar sama keluarga aku dan lain-lain. Makanya akhirnya aku membuat klarifikasi itu di Instagram, karena bagi aku ya oke, ini demi kebaikan semuanya. Jadi ya kalau misalnya ditanya gimana lagi, aku juga bingung, karena ya inilah yang terjadi gitu loh, inilah yang ada buktinya nyata, udah. Kak, kalau dari kakak sendiri, menurut kakak, siapa sih Kak yang paling bertanggung jawab? Karena aku masih kayak banyak banget nih. Kenapa, Kak? Kalau dari kakak sendiri nih, Kak, kakak merasa dirugikan, Kak? Namanya disebut. Siapa sih Kak yang paling bertanggung jawab, Kak, di balik ini semua, Kak? Oh, ya nggak tahu sih ya. Siapa ya? Karena jujur aku juga pertama kaget tuh tiba-tiba ada berita kayak gini dan tiba-tiba jadi heboh. Mungkin kalian kalau misalnya mau nanya lebih lanjutnya tentang orang yang diomongin sama narasumber yang kalian bilang, ya mungkin kalian bisa tanya langsung kepada yang bersangkutan yang membuat story. Karena kan kita nggak ada yang tahu dia lagi ngomongin siapa dan gimana. Halo Kak Wilona, nanya lagi nih dari Singkat TV. Tapi dari Kak Wilona sendiri nih, ngerasain nggak sih dampak dari berita yang sekarang ini, kan maksudnya sekarang bisa dibilang dampak beritanya kan nyampe nggak sih ke kerjaan Kak Wilona sendiri gitu? Pasti kan orang banyak kan netizen Indonesia kan pasti suka dengan berita yang belum pasti juga kan, dia takutnya gimana. Waduh, bukan aku yang ngomong ya. Ya, tapi dampaknya nyampe nggak sih ke kerjaan Kak Wilona? Enggak sih, soalnya kan kalau orang-orang di pekerjaan biasanya ngeliat bukti nyata. Jadi pastilah sebelum misalnya aku ada dubbing, aku ada take VO, aku ada syuting, nggak mungkin kan kita semua nggak di swab. Ya udah, maksud aku kalau orang yang bekerja, mereka mengerti bahwa inilah prosedurnya, dan kalau emang hasil yang keluar dari lembaga yang emang benar-benar meyakinkan seperti itu, ya mereka mau ngapain lagi kan? Oke, udah jelas kah? Halo, ada yang mau ditanya lagi? Halo, Natasha Wilona. Ya. Halo, Wilona. Ya. Iya, ini kan Mama kan juga jadi keseret-seret nih, karena di status itu kan ditulis juga ibu segala macam kan. Dari Mama sendiri gimana sih tanggapan dari keluarga mungkin ketika mendengar isu-isu tersebut? Makasih. Jujur sih kita udah biasa ya kayaknya jujur aja aku yakin awak media pasti udah lebih tahu lah, di entertain itu sudah biasa. Saat kita hidup gak mungkin semua pemberitaan tentang kita selalu baik, gak mungkin semua orang suka sama kita, gak mungkin juga semua orang harus selalu ngomong yang baik tentang kita, itu kan hak setiap orang. Jadi ya udah biasa lah, kita udah belasan tahun di entertain, masa kita nggak maksudnya tiba-tiba shock dan kaget, kan aneh juga ya. Willow, aku dari yulisuara.com. Halo. Mau nanya lagi, itu kamu ada teguran nggak sih ke akun-akun yang bersangkutan yang menyebarkan berita itu pertama kali? Makasih. Jujur kalau bagi aku, misalnya seandainya pun ada orang yang punya niat yang tidak baik sama aku, atau misalnya ada yang berniat menjatuhkan dan lain-lain, memfitnah, ya aku yakin Tuhan pasti tahu kebenaran dan pasti akan dibalas. Jadi ya bagi aku yang paling penting, akunya tetap positif thinking, akunya juga tetap profesional, tetap melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan prosedur. Jadi nggak ada yang perlu aku takutin juga kan. Jadi ya udah, aku biarkan mengalir saja. Berarti nggak akan menegur pihak yang menyebar
Kemarin pihak yang salah satunya ada pihak yang tiba-tiba nyebarin hasil swab antigen sama tiba-tiba pakai foto aku yang aku bilang aku yang Cinder Chelsea itu langsung aku tag kok di IG feeds aku. Pada baca kan? Karena bagi aku dia nggak ada di lokasi, tidak ada di tempat, bukan kru, tapi tiba-tiba menyebarkan fitnah menggunakan wajah aku dan tiba-tiba menyebarkan hasil swab tanpa seizin aku, tanpa seizin brand. Jadi aku cuma kayak nge-tag dia akhirnya, tapi terakhir aku ngeliat sih di IG-nya udah nggak ada ya IG-nya dia. Cuma ya aku begitu caranya.